Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita kembali lagi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya ucapkan kepada kalian semua selamat tahun baru 1442 Hijriah. Semoga perbuatan kita, semoga amal ibadah kita di tahun ini lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita pada tahun-tahun sebelumnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perjuangan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu diantaranya perjuangan beliau membangun Masjid Nabawi. Meskipun Masjid Nabawi itu sudah ada sudah dibangun oleh Nabi Muhammad, tetapi pada zaman Utsman bin Affan direnovasi lagi, diperindah lagi bangunannya daripada Masjid Nabawi ini. Kemudian jasa beliau yang kedua, beliau mengkodifikasi Al-Quran. Mengkodifikasi Al-Quran itu maksudnya beliau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena pada awalnya Al-Quran itu tidak berbentuk satu mushaf seperti kita sekarang ini. Bentuknya tertulis di kayu, di pohon, di tulang-tulang, di dedaunan-dedaunan. Berhubung para penghafal Quran banyak yang mati syahid di medan perang, mau tidak mau Al-Quran itu harus dibukukan dalam satu mushaf agar Al-Quran ini tidak hilang. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, beliau memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, beliau membentuk armada laut. Dan yang kelima, beliau juga memiliki peran yang sangat penting di dalam pemerintahan. Nah, itu ya. Sekarang kita buka halaman 11 karena kalian mungkin belum punya bukunya ya. Silahkan kalian simak saja. Nanti jika ada bukunya, silahkan kalian baca buku kalian dan disesuaikan dengan materi yang saya sampaikan ini. Paragraf pertama halaman 11. Pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan banyak terjadi kekacauan. Keadaan ini akibat keputusan Khalifah Utsman bin Affan yang memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh saudara-saudara dekat Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Banyak daerah yang tidak menerima pemimpin yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dengan cara memfitnah dan menghasut agar rakyat memberontak. Jadi ketika Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi pemimpin, beliau banyak menurunkan gubernur-gubernur, yang dimana gubernur-gubernur itu sebelumnya diangkat menjadi gubernur oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dan memecat gubernur-gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan mengangkat karib kerabat terdekatnya untuk menjadi gubernur. Nah, kemudian disitulah sebabnya terjadi banyak kekacauan, karena yang dipecat ini, yang diturunkan menjadi gubernur ini merasa tidak terima kenapa dia diturunkan. Nah, karena ada perpecahan seperti itu, perbedaan pendapat, maka orang kafir masuk untuk memfitnah, untuk menyalahkan
api permusuhan antara kaum muslimin ketika itu, ya. Nah, sehingga para rakyat ketika itu banyak yang memberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Paragraf kedua, salah satu penghasutnya adalah Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia menyebarkan fitnah di Hijaz, kemudian ke Irak, Basrah, dan Mesir. Ketika Khalifah Utsman bin Affan mengganti gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari oleh Abdullah bin Amir, Abdullah bin Saba menghasut rakyat Irak agar menolak pergantian itu. Setelah diketahui oleh gubernur, Abdullah bin Saba diusir dari Irak. Nah, ada satu tokoh yang penghasut, satu tokoh yang sangat buruk akhlaknya, yaitu yang bernama Abdullah bin Saba. Nah, dia menyebarkan fitnah. Dia menyebarkan fitnah tentang Utsman bin Affan. Kemudian dia menghasut rakyat Irak untuk menolak pergantian itu, karena gubernur Irak ketika itu akan diganti oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Abdullah bin Saba menyerukan kepada masyarakat Irak agar menolak pergantian gubernur tersebut. Nah, setelah diketahui oleh gubernur, oh ternyata ini Abdullah bin Saba penghasut, perusak orang ini. Kemudian Abdullah bin Saba diusir beliau dari Irak. Pada tahun 35 Hijriah datanglah satu rombongan dari Mesir yang dipimpin oleh Muhammad bin Bakar untuk menemui Khalifah di Madinah. Bersamaan dengan itu berdatangan pula para perusuh dari Irak, Kufah, dan Basrah. Mereka menuntut agar gubernurnya diganti. Permintaan mereka ditolak oleh Khalifah Utsman bin Affan, sedangkan pemberontak dari Mesir menuntut agar gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah bin Saba dipecat dari jabatannya. Tuntutan itu dikabulkan oleh Khalifah Utsman dan sebagai penggantinya diangkat Muhammad bin Bakar. Rombongan pun dipersilahkan kembali ke Mesir untuk mempersiapkan penggantian gubernur tersebut. Halaman 12, adapun penyebab terjadinya fitnah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah sebagai berikut. Nah, jadi perlu kita ketahui di zaman Utsman bin Affan ini banyak kekacauan. Kekacauan tersebut disebabkan oleh fitnah-fitnah daripada orang-orang yang memusuhi Islam. Yang pertama, kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat pemerintah menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin. Mereka melihat bahwa Bani Umayyah memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Mereka juga mempunyai hak-hak istimewa dan kekayaan berlimpah. Padahal Bani Umayyah adalah orang-orang terakhir yang menerima Islam. Banyak dari mereka menerima Islam berdasarkan keuntungan duniawi. Jadi ada kecemburuan, kenapa Bani Umayyah banyak yang diangkat menjadi pejabat. Padahal Bani Umayyah ini golongan terakhir yang memeluk agama Islam. Nah, ada kecemburuan daripada kabilah-kabilah yang lain. Kenapa kok Bani Umayyah yang semuanya diangkat menjadi pejabat-pejabat negara ketika itu? Nah, disitulah ya salah satu penyebabnya. Yang kedua, pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim. Ia adalah orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Ia juga merencanakan agar Bani Umayyah dapat menguasai pemerintahan Islam. Yang kedua, Marwan bin Hakam diangkat menjadi pejabat juga oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi menurut masyarakat, Marwan bin Hakam ini orangnya egois. Egois itu suka memikirkan kepentingannya sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, kesederhanaan dan kemurahan hati Khalifah Utsman bin Affan menjadi penyebab bencana bagi dirinya. Ia terlalu mempercayai Marwan bin Hakam. Hal itu membuat keadaan pemerintahan semakin buruk. Akibatnya banyak orang membuat kerusuhan di daerah. Karena kesederhanaan beliau dan kemurahan hati beliau, terlalu percaya beliau dengan Marwan bin Hakam. Akhirnya pemerintahan semakin buruk. Yang keempat, kaum munafik telah menyebarkan fitnah dan hasutan. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Ia adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman.
dan berpura-pura masuk Islam. Ia menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada khalifah. Nah, ini dia sang penyebar fitnah, yaitu Abdullah bin Saba. Kerjaannya yang menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada khalifah, menghasut masyarakat untuk tidak taat kepada pemimpinnya. Itulah Abdullah bin Saba, penyebab kekacauan dalam dunia umat Islam ketika itu ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita hari ini anak-anak. Jika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.